Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Pak Hardi selaku Ketua OJK Jember, Kepala OJK Jember, dan juga Bapak Zulkifli, teman-teman semua yang hadir di acara yang berbahagia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tadi dengan Mas Farhan saya dikasih waktu 30-45 menit. Jadi pertama, sebelum masuk ke tema yang menurut Pak Kepala tadi sangat berat, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ini suaranya kok kurang semangat atau kekurangan kasih sayang semua. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampai tahu Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah, kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka pada pagi hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Beda yang paling besar adalah urusan mata, urusan meripat. Mata saya sipit, perdi, keni, cilik. Tapi matanya hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini, masya Allah, bulat-bulat, lebar-lebar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Memang para wanita itu paling senang dipuji cantik, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin namanya ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum bapak saya masuk Islam. Jadi papa saya itu asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asembagus Situbondo, yang pada tahun 2016 kemarin mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah almarhum bapak saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang Islam, itu jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Gimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu
bahwa yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya yang melarat pancet melarat, yang susah pancet susah, yang masalahnya banyak tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah tetap jauh. Nah, almarhum papa saya setelah masuk Islam, beliau berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh papa saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam kalau punya anak merasa tidak pede dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret bingung mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Ini ada di daerah saya di Bondowoso, bapaknya Madura, ibunya Madura, punya anak laki dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Ini bapak ibu udah mikir, umpama si Cong Eni ini begitu dewasa mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian Cong Eni ini jadi ustadz, jadi kiai, diundang ke OJK. Mas Farhan sebagai MC menyambut, kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan tausiah. Nah, ini kan tidak cocok. Jadi hati-hati, waspada memberikan nama kepada anak, karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Seperti saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena namanya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, syarat melaratnya saya minimal boleh tangan gampang. Ini kalau ketawa biasanya punya utang. Tambah banyak ketawanya, tambah banyak utangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema pada pagi hari ini yang baru dikasih tahu 10 menit yang lalu, yaitu tentang menjadi insan yang paripurna, maka kita sebagai seorang manusia, kita ini harus memiliki sebuah teladan untuk kita tiru. Karena manusia ini mulai dari kecil sifatnya peniru. Nah, di antara sekian banyak sosok yang bisa kita jadikan teladan, kalau kita ingin menjadi insan yang paripurna, maka kita harus mencontoh insan yang sempurna atau al-insanul kamil, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mencontoh akhlak, tingkah laku dan kepribadian dari Rasulullah, maka sudah dipastikan dia akan menjadi manusia yang mulia. Seorang pejabat akan menjadi pejabat yang mulia kalau dia mengikuti akhlak dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Alim ulama, seorang ustadz, seorang kiai, dia akan menjadi kiai yang mulia, menjadi alim ulama yang mulia kalau dia mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang dikasih takdir jadi orang kaya, dia akan jadi orang kaya yang mulia kalau dia mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad. Bahkan orang yang miskin sekalipun, dia akan menjadi orang miskin yang mulia kalau dia mengikuti dari sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang menjadi pertanyaan, zaman sekarang ini kan sudah mulai banyak kelompok atau golongan yang suka mengaku dirinya yang paling sunnah, yang suka mengakui dirinya yang paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga seringkali senang menyalahkan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang menurut pemikiran dan pemahamannya tidak sesuai. Seperti salah satu contoh, OJK menyelenggarakan perayaan hari ulang tahun. Ini kalau orang model ngajinya nggak lama, belajar Islamnya sebentar, ini akan mengatakan perayaan hari ulang tahun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, nomor satu yang harus kita lihat sunnah nabinya dulu. Kira-kira Nabi pernah mencontohkan hal seperti ini atau tidak? Maka ini saya kasih dalil. OJK bikin hari ulang tahun ini betul atau tidak?
Di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin selalu berpuasa. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limada tasum?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau setiap hari Senin selalu berpuasa? Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka melalui hadis yang mulia ini sudah sangat jelas sekali perayaan hari ulang tahun tidak dilarang di dalam ajaran agama Islam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu syaratnya? Pertama, harus dimasukkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mendengarkan ilmunya Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, belajar tentang sirah perjalanan Rasulullah, mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Tentu ini tidak dilarang karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita membahas tentang insan yang paripurna dengan mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW, amat sangat banyak sekali yang bisa kita bahas, yang mungkin tidak cukup waktunya kalau hanya 30-45 menit. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya akan mengambil beberapa contoh saja yang berkaitan dengan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada sebuah hadis yang diterangkan, ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yusiku an tatadara alaikumul ummah kama tatadara an akaltu ala qasadiha." Akan datang suatu zaman di mana umatku bagaikan makanan yang jumlahnya sangat sedikit, rasanya sangat enak, dikelilingi oleh orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak, dalam keadaan perutnya sangat lapar. Ini saya ulangi sekali lagi biar fokus. Akan datang suatu zaman di mana umatku, kata Rasulullah, bagaikan makanan yang jumlahnya sangat sedikit, rasanya sangat lezat, dikelilingi oleh orang dalam jumlah yang sangat banyak, dalam keadaan perutnya sangat lapar. Maka para sahabat pada waktu itu ketakutan, sehingga bertanya kepada Rasulullah, "Wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah pada hari itu jumlah kami sangat sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "La bal antum yauma idzin katsir." Tidak, akan tetapi jumlahmu pada hari itu sangat banyak. Walakinnakum husaun kahusa isyai. Akan tetapi walaupun jumlahmu sangat banyak pada hari itu, engkau bagaikan buih di lautan, banyak tapi tidak ada artinya. Maka ditanyakan oleh para sahabat, apa yang menyebabkan umat Islam ini kok banyak tapi tidak ada artinya, bagaikan buih di lautan? Dijawab oleh Rasulullah bahwa nanti umat di akhir zaman yang jumlahnya banyak tapi bagai buih di lautan, dia akan terkena sebuah penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia berlebihan sehingga mengakibatkan takut kepada kematian. Maka ini jadi pembelajaran buat kita, apalagi di dalam momentum hari ulang tahun. Ulang tahun itu kalau dohirnya umurnya bertambah, tapi kalau secara batiniahnya orang yang menyelenggarakan ulang tahun pada hakikatnya jatah umurnya di dunia semakin berkurang. Karena pada hakikatnya waktu demi waktu yang kita lalui, detik demi detik yang kita lalui, pada hakikatnya mendekatkan diri kita kepada jadwal kematian kita masing-masing. Sementara banyak orang yang ketika diberikan hidup oleh Allah terlalu fokus kepada urusan dunia sampai lupa kepada urusan kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berapa banyak orang bermegah-megahan dalam urusan dunia, mati-matian banting tulang dari pagi sampai malam demi mendapatkan rumah yang besar, demi mendapatkan mobil yang besar, demi mendapatkan istri yang
yang cantik, oh besar juga. Sehingga akhirnya menghalalkan segala cara, melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, menjatuhkan sesamanya, menipu orang lain, merugikan orang lain, sehingga dirinya lupa bahwa pada hakikatnya dia mendekatkan dirinya pada jadwal kematian masing-masing. Maka untuk menjadi insan yang paripurna dengan mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW, tanyakan kepada diri kita yang pertama, seberapa cinta kita kepada urusan duniawi. Karena orang kalau cinta kepada urusan duniawi, lupa sama urusan akhirat, maka dia seringkali akan dikalahkan oleh Allah. Tapi orang yang menomorsatukan urusan akhirat, maka dia akan dimenangkan oleh Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu lebih baik dari urusan apapun. Tapi jangan sampai habis mendengar tausiah ini nanti masuk kerja pada tidak semangat semua. Disuruh kerja santai, disuruh kerja loyo. Nanti pak kepala nanya, kenapa kamu kok males-malesan? Dijawab pakai dalil, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau ngaji jangan separuh, ada kelanjutannya. Memang walal akhiratu khairul laka minal ula, tapi ada ayat lain, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu sekali-kali melupakan nasibmu ketika masih di dunia. Kita dikasih hidup, maka kita dikasih kewajiban untuk bekerja, berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, ini saya kasih contoh. Ini sudah berapa menit? Saya kasih contoh. Arab Saudi. Tahu kan ya sama Arab Saudi ya? Ada yang pernah nyampe nggak ke Arab Saudi? Umpama dibikin pertandingan Arab lawan Indonesia, kira-kira Bapak Ibu mau dukung Arab atau mau dukung Indonesia? Mau dukung Arab atau mau dukung Indonesia? Yang kompak mau Arab atau Indonesia? Mayoritas Indonesia. Karena Bapak Ibu dukung Indonesia, saya dukung Arab. Ya supaya ada lawannya, namanya pertandingan kan harus ada lawannya. Nah sekarang kita coba tanding Arab melawan Indonesia. Pertandingan pertama, pertandingan di bidang peternakan. Arab di bidang peternakan itu yang dipunya Arab cuma dua, satu unta, dua domba atau kambing. Nah tapi coba kita lihat Indonesia. Indonesia ini ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada bebek, ada apa lagi? Macam-macam pokoknya. Nah artinya apa? Artinya dalam bidang peternakan Indonesia melawan Arab, menang Indonesia, skor 1-0. Pertandingan kedua yaitu pertandingan di bidang perkebunan dan pertanian. Arab itu hasil buminya hanya dua, kurma dan gandum. Sementara di Indonesia ada beras, padi, ada jagung, ada cabai, ada tomat, segala macam tumbuh-tumbuhan ada di Indonesia. Berarti kalau gitu skornya menang Indonesia 2-0. Pertandingan paling terakhir, pertambangan. Di Arab, tambang yang paling banyak itu hanya satu, yaitu tambang minyak. Sementara di Indonesia kita punya minyak, kita punya batu bara, kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya berbagai macam bahan tambang yang ada di bumi Indonesia. Maka kalau ditanding Indonesia dengan Arab menang 3-0. Beberapa tahun yang lalu rajanya Arab Saudi, Raja Salman itu pernah datang ke Indonesia pakai pesawat pribadi sampai turun bawa eskalator dari Arab. Mobilnya tidak mau pakai mobil yang di Indonesia, bawa mobil dari Arab. Nyampe ke Indonesia, ketemu dengan Presiden Jokowi. Salah satu dari pertemuan itu Arab memberikan hutang sekian ratus dolar kepada
Indonesia, sekian ratus juta dolar. Nah, pertanyaan saya, kan dari tadi kalau tanding kekayaan yang menang Indonesia, tapi kenapa kok Indonesia malah utang ke Arab? Bukan Arab yang utang ke Indonesia. Maka jawaban yang paling utama adalah mudah-mudahan semua rezekinya digampangkan oleh Allah, bisa ibadah umroh dan haji. Begitu nanti sampai di tanah suci, coba lihat pedagang-pedagang yang ada di sekeliling tanah suci. Begitu masuk waktunya sholat, mereka meninggalkan aktivitas mereka bergegas untuk bersegera bersujud kepada Allah, melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau kita orang Indonesia, pegawai yang masih ada kerjaan, masuk waktu adzan duhur, kerjaannya belum selesai, sholat dulu atau menyelesaikan pekerjaannya duluan? Menyelesaikan pekerjaan duluan. Itu petani yang lagi macul di sawah, enak-enak macul, tahu-tahu adzan duhur, sholat dulu atau menyelesaikan maculnya? Selesaikan maculnya. Bahkan pedagang, kalau dagangannya lagi laris terus masuk waktu sholat, itu milih sholat dulu atau dagang dulu? Dagang dulu. Nah, makanya kenapa Allah mengangkat seseorang baik dari sisi rezeki maupun kemuliaannya ketika dia mau dekat kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut ini harus benar-benar kita jaga, jangan sampai kehidupan kita ini terganggu karena urusan kecintaan kepada dunia yang terlalu berlebihan. Nomor 2, saya 3 aja sudah yang saya bahas. Yang kedua, supaya kita menjadi insan yang paripurna, menjadi insan yang mulia, insan yang sempurna, yang mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi semua yang hadir di sini adalah pekerja yang diberikan amanah oleh Allah untuk senantiasa membantu kegiatan-kegiatan perekonomian negara yang kita cintai. Maka yang harus kita jaga yang paling utama adalah kejujuran. Karena Nabi Muhammad ini salah satu 4 sifat mulianya sebagai seorang Rasul adalah siddiq atau kejujuran. Nah, ini saya mau kasih cerita karena paling gampang itu kalau mau belajar itu ambil dari contoh cerita, bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita itu diuji sama Allah, dikasih rezeki yang haram dulu baru datang yang halal. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ini punya sebuah pedang. Khalifah ini sama dengan presiden. Kira-kira kalau presiden punya pedang, pedangnya mahal atau murah? Bagus atau jelek? Bagus. Nah, suatu saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ini akan memasuki sebuah perkampungan. Ketika masuk di sebuah perkampungan, kampung ini ternyata sedang berkonflik antara suku dengan suku yang lainnya. Ini sedang terjadi perang dingin. Nah, maka khawatir Khalifah Ali ini membawa pedang takut menjadi fitnah. Ketika mau masuk ke perkampungan tersebut, ketemu ada seorang pemuda, pedangnya ini dititipkan kepada pemuda tersebut. Masuk Ali bin Abi Thalib. Setelah keluar dari perkampungan itu, si pemuda ini hilang. Dicari kemana-mana tidak ketemu. Ternyata begitu masuk di pasar, ada toko jual-jual alat senjata, pedangnya Sayyidina Ali langsung ketemu di toko tersebut, toko pandai besi ini. Nah, kenapa kok langsung ketemu? Namanya juga pedangnya presiden, kan ciri-cirinya kan berbeda. Nah, maka Sayyidina Ali bertanya kepada si pedagang, kamu beli pedang ini ke siapa? Diceritakan ciri-cirinya. Begitu diceritakan ciri-cirinya, ternyata pemuda yang dititipin pedang. Ditanyakan kembali, kamu beli pedang ini seharga berapa? Saya membeli pedang ini seharga 5 dinar emas. Maka Sayyidina Ali di dalam hatinya mengatakan, sayang sekali si pemuda ini. Ketika aku titipkan pedang ini kepada si pemuda, di dalam hati aku sudah berniat, nanti keluar dari kampung, aku ambil pedangku, aku akan berikan uang 5 dinar emas sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjaga pedangku. Sayang sekali, semestinya dia mendapatkan 5 dinar emas dengan cara yang halal, hanya karena dia gak sabar, akhirnya dia mendapatkan 5 dinar emas dengan cara yang haram.
Maka berhati-hatilah wahai para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap rezeki yang datang kepada kita, amati, perhatikan rezeki ini halal atau haram. Jangan sampai rezeki ini haram yang menjadikan kita tidak selamat dari di dunia maupun di akhirat. Sabarlah, ketika kita menolak yang haram, Allah akan mendatangkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita dapatkan melalui jalan yang haram. Ini nomor 2. Ketiga, yang paling terakhir, tadi yang pertama harus menomorsatukan Allah. Jangan cinta kepada dunia berlebihan sehingga takut kepada kematian. Yang kedua, kejujuran harus dijaga. Yang ketiga, supaya hidup ini nikmat dan enak, mengikuti uswah dari Nabi Muhammad SAW, bisa menjadi insan yang paripurna, maka kita harus punya sifat ikhlas di dalam mengerjakan apapun. Kalau kerja, jadilah pegawai yang ikhlas. Kalau jadi suami atau jadi istri, jadilah suami istri yang ikhlas. Jadi bawahan atau jadi atasan, jadi bawahan atau atasan yang ikhlas. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang ikhlas. Karena ikhlas ini ujian yang paling berat, mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dijalankan. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan, yang namanya ikhlas itu kalau ada orang melakukan sesuatu kebaikan, setelah dia melakukan kebaikan itu kemudian dia mengatakan dirinya ikhlas mengerjakan hal tersebut, maka sesungguhnya dia sudah tidak ikhlas. Karena ikhlas itu tidak perlu diucapkan, ikhlas itu tidak perlu disampaikan. Termasuk jadi saya, jadi pendakwah ini juga ujian ikhlasnya luar biasa. Karena almarhum Kiai Maimun Zubair itu pernah menyampaikan, siapapun yang jadi ustadz atau jadi kiai itu wajib punya pekerjaan sendiri. Karena kalau nggak punya pekerjaan sendiri, nggak punya usaha, nggak punya bisnis, nggak punya kerja, maka nanti dia akan punya sifat tidak ikhlas di dalam perjuangan dakwahnya. Ini pernah kejadian. Saya mau cerita aja supaya nggak tegang. Mau nggak dengar cerita saya? Kok jawabnya aliran kebatinan semua ini? Nggak ada suaranya. Ya. Cerita tentang saya yang sempat tidak ikhlas akhirnya mendapatkan teguran dari Allah. Beberapa tahun yang lalu, saya ini pernah ada undangan Maulid Rasul, Maulid Nabi, pengajian Maulid Nabi di sebuah desa. Ketika saya mau berangkat, saya pamit ke mama saya, "Ma, saya mau berangkat pengajian." Mama saya tanya, "Kamu nggak makan dulu?" Saya jawab, "Nggak usah, Ma. Kan saya diundang pengajian, nanti makan di tempat pengajian." Kira-kira ini ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Ya tidak ikhlas. Orang berangkat mau tausiah Maulid Nabi bukan mengharapkan barokah dari pengajian Maulid, tapi mengharapkan dikasih makan. Berangkat, di tengah perjalanan ada kiai sepuh nelpon saya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Nasrullah, ya Kiai, kamu diundang di desa ini, di masjid ini pengajian Maulid jam sekian." "Iya Kiai." "Wah, kebetulan saya diundang juga di tempat yang sama. Cuma masalahnya saya ini masih ngisi pengajian di tempat yang lain. Jadi saya titip ke kamu, saya minta tolong, nanti tolong kamu isi pengajian, kamu jangan berhenti sebelum saya sampai." Nah, saya ini biasanya kalau ngisi tausiah rata-rata antara 30 menit sampai 1 jam, jarang lewat dari 1 jam. Nah, ketika disampaikan amanah seperti ini dari kiai, kan tradisi santri harus nurut apa kata kiai. Jadi begitu kiai ngomong begitu, sami wa ata'na, baik kiai. Nyampe ke lokasi pengajian jam 8 malam saya naik ke panggung mulai memberikan tausiah. Jam 9 kiai belum datang. Jam 10 kiai belum juga datang. Baru datang jam 11 malam. Jadi saya memberikan tausiah di panggung selama 3 jam. Yang namanya kepala sudah mulai pusing. Penyebab pusingnya 2. Yang pertama karena mulai kehabisan bahan apa yang mau disampaikan.
Kan ngomong 3 jam ini kan butuh konsentrasi tinggi. Yang kedua, saya kelaparan, kan berangkat belum makan, suruh ngomong 3 jam di panggung. Jadi begitu kiai jam 11 malam datang, kelihatan dari jauh beliau turun dari mobil, ini hati saya langsung gembira. Alhamdulillah, kiai akhirnya datang. Ini bentar lagi saya makan beneran nih, karena sudah lapar. Begitu saya turun, kiai naik ke panggung, pikiran saya, kiai itu kan sudah jam 11 malam. Bayangan saya tausiah paling lama 15 menit lah, habis itu doa karena melihat takutnya jamaah ngantuk. Jadi begitu saya turun, panitia ngomong, monggo Ustaz makan dulu. Saya bilang, oh jangan makan dulu. Kenapa? Ini kiai sepuh masih ngisi tausiah. Saya yang muda kan tidak sopan, suul adab. Masa yang sepuh ngisi tausiah, yang muda makan. Jadi nunggu beliau selesai ngisi tausiah, nanti turun kita makan sama-sama. Prediksi saya yaitu 15 menit sudah selesai. Ternyata prediksi meleset. Beliau memberikan tausiah sampai 2 jam. Jadi baru selesai jam 1 malam. Saya yang duduk di bawah sudah mulai pucat, sudah mulai masuk angin. Sehingga ketika dia mimpin doa dapat 2 jam, beliau mimpin doa, saya itu baca amin paling kenceng ya waktu itu. Karena saking laparnya, dalam hati alhamdulillah kiai sudah selesai, ini habis ini saya makan beneran ini. Kiai turun, saya sudah semangat siap-siap mau makan. Panitia datang, monggo kiai makan dulu. Ternyata prediksi meleset lagi. Kiai ngomong, sudah saya usia sudah sepuh, usia saya sudah 65 tahun lebih. Saya punya gangguan asam lambung, tidak biasa makan malam. Jadi saya mohon pamit pulang saja, saya tidak ikut makan. Karena kiai sepuh pamit pulang tidak mau makan, saya yang muda kan malu mau makan. Jadi akhirnya saya ikut pamit pulang. Rencana makan di pengajian gagal. Tapi dasar setan itu kalau goda manusia itu luar biasa dengan berbagai cara. Jadi begitu saya niat makan di pengajian gagal, setan kasih godaan yang kedua. Muncul pikiran, ya sudahlah, tidak makan di pengajian tidak apa-apa, kan nanti pulang kan dibawain berkat. Jadi nanti saya pulang makan berkat. Saya salaman dengan panitia. Ini panitia satu-satu kok saya amati tidak ada tanda-tanda pergerakan. Nah pikiran saya husnudzon. Oh mungkin ini panitia tadi sudah naikkan berkatnya di mobil, cuma tidak bilang-bilang sama saya. Pulang saya. Begitu nyampe di tengah perjalanan, handphone saya bunyi. Saya lihat kok panitia nelpon. Ini jarang terjadi. Karena umumnya orang itu nelpon saya kalau sedang pengajian sebelum acara. Ditanya nyampe di mana, sudah jalan apa belum. Nah kalau sudah selesai pengajian, itu nggak ada yang nelpon biasanya. Pak Ustadz ini nyungsep nyampe apa enggak di rumah, itu gak ada yang nanya. Kenapa? Karena urusannya sudah selesai. Kan perlunya kan untuk pengajiannya udah selesai, jadi gak nelpon. Ini kok tumben panitia yang satu ini perhatian. Saya pulang kok ditelepon, saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mohon maaf. Loh memang kenapa? Berkatnya Ustadz ketinggalan, tadi lupa nggak dinaikin mobil. Masa saya mau ngomong ya dulu saya mau putar balik, kan nggak mungkin. Jadi akhirnya rencana makan berkat juga gagal. Pulang nyampe di rumah jam 2 malam, perutnya sudah lapar, cepet-cepet pergi ke meja makan saya buka, makanannya sudah habis. Saya tanya ke mama, loh ma ini kok habis makanan? Ya kan katanya kamu tadi makan di pengajian, ya makanannya tak bagi ke tetangga daripada mubadir. Akhirnya ada ceritanya Ustadz pulang ngisi tausiah maulid Nabi jam 2 malam, masak nasi sendiri, goreng telur sendiri, ngulek sambal sendiri karena kelaparan. Nah pengalaman dari situ, setiap saya ada undangan dakwah dimanapun, saya tidak berani untuk tidak ikhlas lagi, apalagi mengharapkan urusan materi. Urusan makanan aja saya nggak berani. Maka Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tadi saya sebelum jalan sudah makan duluan. Jadi bisa di sini nggak ada makan nggak apa-apa, sudah siap. Jadi hati ikhlas ini harus
tanamkan, belajarlah untuk ikhlas. Cara belajar untuk ikhlas adalah salah satunya dengan memperbanyak sodako. Sodako sedikit gak apa-apa, yang penting ikhlas. Keliru, yang betul itu paksa untuk sodako, awalnya gak ikhlas, lama-lama menjadi ikhlas. Nah mungkin itu saja, insya Allah sudah 30 menit saya menyampaikan. Jadi untuk menjadi insan yang paripurna, kesimpulannya pertama, hindari penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jangan sampai kita cinta kepada dunia berlebihan menyebabkan takut kepada kematian. Yang kedua, jadilah pribadi yang jujur dimanapun kita berada. Karena zaman sekarang yang mahal adalah orang yang jujur. Yang mahal, yang paling punya harga paling tinggi adalah orang-orang yang punya kejujuran. Kemudian yang ketiga, jadilah pribadi yang ikhlas di dalam mengerjakan apapun, karena orang yang ikhlas balasannya bukan dari makhluk, tapi balasannya langsung dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Farhan untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan ya. Alhamdulillah sangat mencerahkan sekali apa yang disampaikan Ustaz tadi. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kita punya waktu 15 menit. Adakah yang ingin bertanya? Monggo. Izin bertanya, terima kasih Pak Farhan kesempatannya. Izin bertanya Pak Ustadz, kan tadi kalau bisa kita tidak terlalu mencintai dunia ya. Saya mohon tipsnya bagaimana caranya untuk menghilangkan mungkin was-was yang berlebihan saat kita tuh khawatir kalau misalnya suatu saat nanti kita meninggalkan dunia terlebih dahulu, sedangkan kita masih memikirkan anak-anak kita gitu. Betapa kita sangat mencintai anak-anak kita, sehingga kadang jadi overthinking jadinya, gimana ya kalau saya meninggal duluan sedangkan mereka masih butuh kita, seperti itu. Apakah mereka nantinya akan baik-baik saja dan lain sebagainya. Tapi itu akhirnya hanya jadi kekhawatiran saja gitu, nggak ada output yang bagus. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walana beluannakum, sungguh aku akan timpakan kepada kalian semua, hai manusia, berupa ujian atau bencana, bisyai'im minal khaufi. Yang pertama, ujian kekhawatiran. Khawatir takut tidak bisa bayar uang sekolah anak, khawatir takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, khawatir seperti ibu tadi, takut kalau saya wafat bagaimana anak saya. Wal ju'i, kelaparan, diuji dengan kelaparan. Mungkin punya uang tapi kondisi bencana alam kayak di Cianjur misalkan, atau mungkin memang benar-benar nggak punya uang, akhirnya nggak bisa makan. Wanaksin minal amwali, kekurangan harta benda, ekonominya minus, hutangnya banyak, yang mau dimakan sekarang bingung, harta nggak punya. Wanaksin minal anfusi, kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, bisa jadi itu menimpa kita, meninggalkan diri kita. Wanaksin minas samarot, kehilangan atau kekurangan buah-buahan. Maksudnya kekurangan buah-buahan ini kekurangan makanan. Ada orang hartanya banyak, makanannya melimpah, tapi dia kena penyakit macam-macam. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Nah, pertanyaan saya, siapa manusia yang bisa lolos nggak akan kena lima-limanya? Ada nggak manusia yang bisa selamat nggak kena lima-limanya ini? Ketakutan atau kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan orang yang dicintai, kekurangan bahan makanan. Siapa yang bisa selamat dari lima ini nggak kena sama sekali? Nggak ada. Orang gila pun kadang mau makan juga repot. Orang gila pun juga tetap kena yang lima ini. Bahkan kadang dia punya kekhawatiran berlebihan, makanya jadi gila gara-gara khawatir berlebihan. Nggak ada yang bisa selamat dari lima ini. Bahkan para nabi dan rasul, para kekasih Allah pun akan kena salah satu dari lima ini.
Tapi jangan khawatir, Allah kasih kelanjutan di dalam ayat ini. Wabasyiris shabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika dia ditimpakan sebuah musibah atau bencana, qalu, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Istri, suami, anak itu adalah titipan Allah yang diberikan kepada kita. Maka selagi Allah memberikan titipan itu kepada kita, maka kita jadilah pribadi yang amanah, menjalankan tanggung jawab kita sebagai suami atau istri, menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apalagi seorang ibu, doa seorang ibu untuk anaknya bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya. Maka doakan yang baik-baik untuk anak kita. Urusan umur tidak ada yang tahu, tapi sebuah kepastian yang diberikan oleh Allah bahwa doa orang tua, khususnya doa seorang ibu untuk anaknya, akan menjadi jaminan keselamatan untuk anaknya baik di dunia maupun di akhirat. Kepala kita ini terlalu kecil untuk mikirin urusan yang besar-besar. Jadi jangan paksakan yang besar masuk ke dalam kepala kita, tapi letakkan yang besar ini kepada Allah. Yang penting kita fokus menjadi seorang mukmin yang baik, taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, kita baik kepada sesama kita, kita menyayangi keluarga kita menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Sisanya biarkan Allah yang meneruskan kuasanya untuk mencukupi keperluan kita. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Itu ya Pak Ida ya. Baik, mungkin ada ibu yang lain yang ingin bertanya. Pak Pek mungkin, Pak Adi, halo, Pak Obi biasanya penuh dengan pertanyaan. Ya. Poin yang pertama yaitu jangan sampai kita terlalu cinta dunia sehingga kita takut untuk menghadapi kematian. Nah ini juga kadang kita seperti berdoa gitu loh, kalau Ustaz berdoa kepada Allah, apakah kita boleh kalau misalnya kita meminta dunia? Kadang kan kita terlalu cinta dunia ya, sampai minta ke Allah aja kita harus memikirkan dunia juga gitu. Dan batasan-batasan apa sih yang sebenarnya kita bisa mintakan? Apakah kita takut kita ini terlalu mencintai dunia sehingga apa-apa yang kita mintakan sama Allah itu semuanya tentang dunia gitu? Yang boleh itu yang seperti apa gitu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Di dalam Al-Quran, surat yang pertama, surat Al-Fatihah, ayat yang pertama bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ulama tafsir menerangkan kalimat Bismillah ini adalah man ahabba syai' kasru dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya. Maka kita tidak dilarang kepada Allah untuk memohon urusan duniawi. Bahkan Islam itu lebih cinta kepada seorang muslim yang kuat, baik secara ekonominya, baik secara ilmunya, baik secara fisiknya. Kenapa? Karena dengan harta yang banyak dia bisa menolong agama Allah. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk minta rizki. Doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warzuqni. Warzuqni ini kan kita rizki kepada Allah. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha. Sholat duha sesuai tuntunan Rasulullah, salah satu bunyi doanya, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku masih ada di langit, tertahan di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertahan di bumi, keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rizkiku ini datangnya dari cara yang haram, maka ubahlah datang dari cara yang suci. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Kalau rizkiku saat ini masih ditakdir sulit, maka gampangkanlah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau rizkiku masih ditakdir jauh, maka dekatkanlah. Maka artinya apa?
Artinya tidak keliru seorang muslim memohon rezeki kepada Allah, meminta urusan yang bersifat materi kepada Allah, tetapi tetap ada batasan-batasannya. Batasan yang pertama, jangan sampai urusan-urusan materi ini melupakan diri kita kepada Allah. Jadi coba dicek. Kalau ulama itu kalau doanya itu beda dengan doanya kita. Kalau ulama doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Yang selanjutnya wa barakatan fil rizqi. Minta rizki yang barokah, bukan wakasrotan fil rizqi, bukan minta rizki yang banyak. Kenapa? Banyak belum tentu barokah, tapi kalau barokah asalnya sedikit, nanti lama-lama juga jadi banyak. Karena makna barokah adalah az-ziyadah wan nubuwah fi kulli khair, bertumbuh dan bertambah kebaikan di dalamnya. Ada 2 orang kerja di OJK, jam kerjanya sama, kebutuhan hidup setiap bulannya sama, besar gajinya juga sama. Tapi kenapa yang satu ekonominya semakin lama semakin baik, kenapa yang satu ekonominya tambah lama tambah jelek? Penyebabnya bukan karena dari besarnya rizki, tapi dari nilai barokah yang ada di dalam rizki tersebut. Karena rizki bukan besarnya nilai uang, tapi rizki adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita miliki. Ini contoh terakhir supaya lebih memudahkan. Ada seseorang yang dari muda berjuang mati-matian kepingin kaya, sehingga akhirnya ketika dia usia 65 tahun, katakan dia punya mobil yang bagus, dia punya rumah yang bagus, asetnya mungkin puluhan miliar, baru 2 tahun dia menikmati kekayaannya, dia mati, dia meninggal. Nah pertanyaannya sekarang, itu harta rizkinya dia atau rizkinya anaknya? Rizkinya anaknya. Maka rizki itu adalah Allah berikan kepada kita sesuatu yang bisa kita nikmati. Jadi nggak usah mikir yang ruwet-ruwet. Pokoknya kita dikasih makan enak, dikasih tidur enak, dikasih hidupnya berkecukupan, tidak menanggung beban utang yang berlebihan, maka di situ Allah sudah memberikan rizki kepada kita. Maka pertama boleh minta rizki, boleh mohon kaya, tapi pertama tujuan untuk kayanya karena apa dan mintanya kepada siapa. Tujuannya, niatnya karena ibadah dan mintanya kepada Allah. Dan ketika punya kekayaan digunakan untuk menolong agama Allah, maka sangat dianjurkan sekali umat Islam itu menjadi umat Islam yang kaya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan anugerah oleh Allah menjadi manusia yang kaya dan barokah, sehingga dengan kekayaannya bisa menolong agama Allah, menolong perjuangan agama Allah. Itu. Baik, mungkin ada yang bertanya kembali. Ustaz, mengenai yang nggak makan tadi itu menggelitik sekali seperti Ustaz. Itu kan sepertinya kita sudah mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa makan di pengajian, tapi akhirnya kan nggak makan gitu Ustaz. Bagaimana cara kita yang dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita juga sudah melakukan banyak hal yang terbaik kalau kita ingin sesuatu gitu kan. Kita mencurahkan semua tenaga, waktu ke arah situ kan. Kemudian akhirnya itu nggak tercapai gitu. Walaupun sebelum itu kan kita banyak berdoa, kita berikhtiar, dan kita jadikanlah aku rela terhadap ketetapanmu. Tapi kadang-kadang di hati itu masih nggak sereg gitu kan. Aduh, kok nggak dapet sih gitu kan. Bagaimana cara kita untuk berlatih ikhlas seperti tadi Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Mohon izin. Terus yang kedua, sholat duha. Misalkan ada orang yang suka sholat duha, tapi dia jarang berdoa gitu. Dan dia sholat aja, karena memang sholat itu katanya untuk menzakati setiap sendi yang ada di tulang-tulang kita gitu Ustaz. Kira-kira kalau misalkan terus sholat duha nggak berdoa, pandangan Ustaz itu seperti apa sih? Itu aja, terima kasih. Ya, yang pertama soal masalah bagaimana kita sudah berjuang mati-matian tapi hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang harus kita pahami di sini dan harus kita sadari, kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu tugasnya hanya usaha, tapi yang menentukan keputusan akhirnya semua ada di tangan Allah. Nah seringkali
sesuatu yang kita lihat tidak baik, ternyata itu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu mencintai sebuah perkara, menyukai sebuah perkara secara berlebihan, fahuwa syarrun lakum. Padahal menurut Allah itu buruk untuk dirimu. Wa asa an tukrihu syai'an fahuwa khairun lakum. Dan boleh jadi kamu benci sesuatu secara berlebihan, ternyata yang kamu benci itu menurut Allah baik bagimu. Jadi nomor satu yang harus kita tanamkan, apapun yang terjadi kepada diri kita, kita harus husnudzon kepada Allah. Kita harus tanamkan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kita tanamkan bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita pasti dengan nama Allah dan atas izin Allah. Kemudian yang kedua, kita tanamkan walhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa bersyukur baik dalam keadaan senang maupun duka, susah maupun senang, maka insya Allah syukur kita akan membuat hati kita menjadi tenang. Maka ketika kita bisa punya bismillah dan alhamdulillah ini, maka di dalam diri kita akan tertanam wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Urusan baik dan urusan buruk itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan tercapai atau tidak tercapai itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita. Tugas kita hanya usaha, tapi keputusan akhir berada di tangan Allah. 20 hari yang lalu saya mendapatkan pelajaran yang begitu besar dari Allah. Saya mendapatkan sebuah ujian, istri saya ditakdir wafat oleh Allah. Nah, ketika istri saya wafat, istri saya punya harta. Ada toko 3 lantai, ada mobil. Berjuang mati-matian dari awal menikah sampai menjelang wafatnya, sehingga harta ini semakin lama semakin membaik. Tapi ternyata ketika istri saya wafat, harta yang diperjuangkan sekian tahun tidak bisa dia nikmati. Jangankan tokonya, sertifikatnya pun tidak bisa ikut masuk ke dalam kubur. Nah, lantas apa yang membuat kita stres berlebihan urusan duniawi, toh pada akhirnya kita nanti mati tidak membawa apa-apa. Maka dengan perasaan dan mental seperti ini, insya Allah hati kita akan anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan di hatinya orang-orang mukmin. Senang susah tidak membuat dia gelisah, ujian besar atau kenikmatan tidak membuat hatinya bergerak, karena hatinya hanya ada Allah yang senantiasa memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bab sholat duha. Bagaimana pandangan saya soal orang sholat duha tapi nggak doa? Pertama, sholat duhanya tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Yang kedua, sholat sendiri itu sebenarnya isinya sudah doa. Jadi dalam sholat itu sudah doa. Ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini sudah doa. Makna jalan yang lurus ini luar biasa. Karena ketika Allah memberikan ihdinas shiratal mustaqim kepada kita, kita akan dibimbing oleh Allah untuk mengambil tindakan-tindakan keputusan yang membuat kita tidak menyesal di kemudian hari. Orang yang sholatnya bagus, wa'idna min mujibatin nadama. Allah akan melindungi dirinya dari tindakan dan keputusan yang membuat dirinya akan menyesal. Ketika duduk di antara dua sujud, isinya juga doa. Ketika sujud, isinya juga doa. Maka sholat itu sendiri sebenarnya sudah doa, tapi jauh lebih afdal lagi kalau habis sholat dilanjutkan dengan doa. Nah, doa kalau nggak hafal Arabnya pakai Indonesia nggak apa-apa, karena Allah itu mengerti bahasa semua makhluknya. Nggak bisa bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerahnya masing-masing boleh, karena kata Allah mencintai orang yang minta kepada diriku. Kalau jenengan bolak-balik minta kepada Pak Hardi lama-lama sebel. Kok dikit-dikit kok minta ke saya ya? Tapi kalau Allah ada hambanya nggak pernah minta sama Allah, justru Allah itu sebel. Ini hamba kok sombong amat ya nggak pernah minta sama aku. Jadi banyak-banyak minta pada Allah, banyak-banyak doa kepada Allah. Urusan diberi atau tidak, yakin bahwa Allah pasti kasih yang paling baik sesuai dengan yang kita minta, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman masih banyak yang ingin bertanya, cuman apalah daya waktu kita terbatas. Baik, Ustaz, tidak lengkap rasanya kalau
tidak ditutup pakai doa terkabulan. Biar kami tetap dalam menjalankan tugas di OJK tetap amanah dan selalu dalam lindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, saya mohon keikhlasan 3 pembacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama kita khususkan untuk OJK. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan lindungannya kepada seluruh keluarga besar OJK di dalam menjalankan tugasnya amanah, senantiasa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, saya mohon keikhlasannya untuk almarhumah istri saya yang baru wafat 20 hari yang lalu. Mudah-mudahan barokah pembacaan Al-Fatihah semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, semua kebaikannya diterima oleh Allah, diterangkan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jinan, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir. Saat ini saya sedang dalam proses pembangunan pondok pesantren Insan Kamil di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan barokah pembacaan surat Al-Fatihah seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini menjadi penyebab bangunannya segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensiarkan agama Islam, mensiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Informasi terakhir bahwa kajian pada pagi hari ini insya Allah akan diupload di channel YouTube Ustadz OJH. Tonton videonya, subscribe channelnya, karena subscribe channel sama dengan ikut menyumbang gratis pembangunan pondok pesantren Insan Kamil di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya dari Bondowoso, saya tutup dengan pantun bahasa Madura. Tadi Pak Kepala pakai bahasa Indonesia. Kecepot gula mirah, salah lopot nyoon sapora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.